dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi khotbah di kita diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dan dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari yang menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Mazmur 136, maka sebenarnya Mazmur ini adalah Mazmur yang bersaut-sautan. Biasanya dinyanyikan oleh seseorang yang memimpin, kemudian umat menjawab atau merespon dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau bahasa Ibrani-nya, Hodula kitov, Hodula Adonai kitov, keelolam asdo katanya. Kasih setia itu asdo. Saudara, salah satu kesaksian yang paling kuat yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah hidup yang dihayati dengan rasa syukur. Jadi hidup, kalau orang, salah satu kesaksian kita dalam dunia yang penuh dengan ketidakberesan atau dunia yang penuh dengan rasa benci, dunia yang penuh rasa kekurangan, maka kesaksian Kristen yang paling utama atau salah satu yang paling utama adalah hidup dengan rasa syukur. Keluhan-keluhan sering terjadi dalam hidup kita. Kekurangan yang kita rasakan sering terjadi dalam hidup kita. Pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat terjadi dalam hidup kita. Dan hidup yang penuh dengan syukur akan menjadi bahan bakar kehidupan bagi kita yang hidup dalam keadaan yang demikian. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, mengapa kita bersyukur? Kenapa kita bersyukur? Dalam teks kita ini kita akan dilihat bagaimana kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Paling tidak kalau di ayat 1 sampai ayat 26 itu ada 3 alasan. Yang pertama, kalau kita baca Mazmur ini dimulai dengan nasihat umat Allah untuk mengucapkan syukur karena 2 alasan. Alasan pertama karena Tuhan Allah itu baik. Alasan kedua, karena kasih setia Allah itu sampai selama-lamanya. Jadi itu alasan kita untuk mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Mazmur ini selanjutnya memamerkan kebaikan dan kasih Tuhan. Yang dipamerkannya adalah di ayat 1 sampai ayat 9 sebetulnya adalah yang dipamerkan Mazmur ini adalah bahwa Tuhan dalam kasih-Nya itu dinampakkan dalam ciptaannya. Jadi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu dinampakkan dalam ciptaannya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena matahari menguasai siang. Bersyukurlah kepada Tuhan karena malam yang menguasai, bulan yang menguasai malam. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terus semua itu tentang ciptaan. Itu ayat 1 sampai 9. Nanti ayat 10 dan berikutnya itu tentang bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya karena dia baik, itu karena Dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bersyukurlah kepada Tuhan, ayat selanjutnya ada 3 hal.
bersyukur kepada Tuhan karena dia baik dan bahwasanya kasihnya selama-lamanya karena dia memperhatikan orang-orang yang rendah. Jadi 3 hal ini dari teks kita, ada dari Mazmur ini ditekankan. Saudara-saudara, dulu ketika saya masih di Barus, ada teman saya pendeta dari GKPI yang satu sekolah dan satu tingkat di bawah saya di GKPI di Sibogajulu. Dan saya sering singgah di situ sebelum saya berangkat kembali ke Barus karena kira-kira 30 km lagi dari Sibolga ke Barus. Kalau kemalaman saya tidur di rumahnya. Selain pendeta, dia mempunyai hobi atau kebiasaan atau keahlian yang secara amatiran, yaitu tukang kayu, mebel. Dia dapat membuat lemari, dia dapat membuat meja, dia dapat membuat segala sesuatu perabot rumah tangga dari kayu. Dan hasilnya bagus. Satu waktu dia membuat 1 lemari pakaian. Kemudian saya tanya, untuk apa itu? Siapa yang mesan? Ternyata dia mendapat pesanan dari seorang anak gadis yang dia cintai. Maka dia membuatnya sebegitu bagus, sebegitu baik dan bagus. Maka setelah selesai dia serahkan ke rumah gadis ini. Dan gadis ini menempatkan di kamarnya sebagai tanda cinta dari si pembuat ini kepada dia. Itulah yang Allah lakukan kepada kita, saudara-saudara. Ciptaan Allah ditempatkan Tuhan di dalam alam semesta ini itu adalah sebagai pemberian dari kasih-Nya kepada kita. Jadi kalau kita lihat ciptaan Tuhan dalam dunia ini, dalam semesta ini, mau apa itu sungai, mau apa itu binatang, mau itu matahari, mau itu bulan, atau pohon-pohonan, atau apapun, itu adalah pemberian karena kasih Tuhan kepada kita. Maka sebagai respon kita kepada kasih Tuhan itu seharusnya kita tidak merusak alam ini. Kalau tanda kasih, betapa sedihnya seorang yang mengasihi seseorang dan memberi barang atau hadiah yang berharga kepada yang dikasihnya, kemudian kekasihnya menghancurkannya. Sedih dia pasti, hatinya mungkin tersayat-sayat jika terjadi hal yang demikian. Begitulah Tuhan kita. Dia menciptakan segala sesuatu, alam semesta ini, mulai bahkan dari aroma yang terjadi di alam semesta ini. Bahkan aroma hujan sekalipun, kalau datang hujan maka kita bau tanah, itu juga ciptaan Tuhan. Dan itu juga harus kita hargai pemberian-pemberian Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Sekali lagi karena Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, sayang kita hanya sampai situ. Hanya sampai ayat 9 sampai situ. Ayat 10 itu pembukaan dari pernyataan bahwa Mazmur menyatakan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik dan bahwasanya kasih-Nya setia sampai selama-lamanya karena Dia memukul anak-anak sulung Mesir. Ini peristiwa dari pembebasan orang Mesir, orang Israel di tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Maka ke bawahnya itu paparan tentang itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi orang Kristen demonstrasi yang paling jelas dari kasih Tuhan adalah bahwa kita dibebaskan dari kematian, kita diberikan kebangkitan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Itu tanda kasih setia dan kebaikan Tuhan yang paling utama bagi kita. Orang Mesir dibebaskan dari perbudakan, kita juga dibebaskan dari perbudakan dosa kita oleh kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Maka dosa tidak akan pernah lagi memperbudak kita. Dia tidak bisa mengikat kita. Dia bukan lagi tuan dalam hidup kita. Kalau kita jatuh ke dalam dosa berarti kita mempersilahkan dia menjadi tuan ke dalam kita. Karena sengat maut dan sengat dosa telah dikalahkan oleh Tuhan. Kita diberitahu oleh pemazmur bahwa kita harus bersyukur untuk itu. Bahwa kita harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bahwa kita harus bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Oleh karena itu orang-orang yang percaya
atas kebaikan Tuhan ini seharusnya tidak kembali lagi diperbudak oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan sebetulnya kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan memberi perintah yang 10 itu sebetulnya sebagai bangsa yang telah merdeka, jangan lagi untuk diperbudak oleh Allah-Allah yang lain, tetapi biarlah dia mengabdikan diri kepada Allah yang memerdekakan. Jangan balik ke belakang lagi. Tapi sayang saudara-saudara, sekarang ini banyak orang yang kecanduan dan diperbudak oleh segala sesuatu yang mengendalikan hidup di dunia ini. Bahkan sampai titik yang berdampak buruk sama sekali. Banyak hal yang memperbudak kita. Banyak hal yang kecanduan, ketergantungan. Bukan hanya oleh ketergantungan, penyalahan guna obat-obatan terlarang, tetapi pergantungan bahkan sampai hal-hal yang kecil sekalipun kita tergantung. Ini namanya kita kembali diperbudak. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harusnya merdeka terhadap hal-hal yang demikian. Kita juga tidak jarang melihat saudara-saudara banyak orang yang setelah dibebaskan oleh Tuhan, oleh kasih setia Tuhan, tetapi mereka diperbudak oleh rasa takut dan khawatir akan hidupnya yang terus meredup dalam hidup ini. Akibatnya terjadi hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Kita juga dapat melihat banyak orang yang diperbudak oleh secara finansial dalam hidupnya. Hidup tergantung bergantung pada mulutnya, apa yang dia dapat makan. Dia juga tergantung kepada hal itu hari ke hari. Maka tidak jarang banyak orang yang dibebani hutang yang begitu banyak karena mereka diperbudak oleh secara finansial. Seharusnya orang-orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan, orang-orang yang telah merasakan kasih setia Tuhan, terlepas dari perbudakan demikian. Dan dia merdeka di atas hal-hal ini. Bukan berarti kita harus menjauhi kekayaan, bukan berarti kita harus menjauhi hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi jangan itu menjadi tuan dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, kalau saudara bangun pagi-pagi, yang pertama saudara pegang HP, berarti saudara telah kecanduan HP dan telah diperbudak oleh HP, oleh gadget saudara. Apa yang pertama kali bangun kita lakukan, kadang-kadang itu menjadi tuan dalam hidup kita. Seharusnya kita bangun dan berdoa dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mencintai kita apa adanya. Dan di mana kita berada, Dia mencintai kita. Dia benar-benar Tuhan yang mencintai kita sehingga Dia bergerak dalam hidup kita. Sehingga Dia senantiasa memberikan semua yang baik dalam hidup kita. Sehingga Dia senantiasa menunjukkan kasih setianya ke dalam hidup kita. Kalau kasih setia itu saudara, hasdo atau hesed itu adalah kasih setia, diterjemahkan dari bahasa Ibrani dan sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain di dunia ini. Makanya bahasa Indonesia diberikan kasih setia. Kasih yang tapi setia. Artinya jika kita tetap atau kita yang dikasihi Tuhan ini, tetapi kadang-kadang kita melakukan banyak hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan memang luar biasa. Saudara, yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya, karena Dia melihat kita dalam kerendahan kita. Biasanya kita berkata demikian, jika kita berada di puncak, kita tergoda untuk percaya bahwa Tuhan benar-benar memberkati kita. Tetapi ketika kita merasakan kesusahan, kesedihan, penderitaan, maka kita akan berkata bahwa Tuhan jauh dari kita. Bahwa Tuhan meninggalkan kita. Karena konsep kita memang begitu. Diberkati Tuhan berarti kita berlimpah harta benda. Diberkati Tuhan berarti segala sesuatu berjalan dengan lancar. Dan penderitaan kita anggap bahwa Tuhan jauh dari kita. Tetapi Tuhan tidak menilai berdasarkan kinerja kita.
Tuhan tidak menilai berdasarkan keberhasilan, rasio keberhasilan kita. Tuhan tidak menilai dari keberhasilan atau kegagalan kita. Tapi melihat dia menilai kita karena dia menerima kita dalam kerendahan kita. Orang-orang yang merendahkan di hadapan Tuhan akan merasakan kasih setia Tuhan. Orang-orang yang rendah di hadapan Tuhan, dia akan merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan karena dia baik. Dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan ciptaan itu tanda kasih dari kita, untuk kita. Tanda kasih darinya untuk kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena dia baik dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena dia membebaskan kita dari perbudakan dosa dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan menatap kita dalam kerendahan kita. Kita tidak perlu dulu untuk melakukan prestasi yang luar biasa di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada kita. Tidak, dia melihat kerendahan kita. Dia menerima kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena dia baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Allah Bapa kami yang surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau menciptakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan tempat berlindung bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan itu adalah tanda kasih-Mu kepada kami. Tetapi yang lebih dari segalanya Tuhan, di atas segalanya itu adalah pembebasan kami dari perbudakan dosa dan kematian. Melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, biarlah itu senantiasa menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami ini senantiasa dijiwai oleh kematian dan kebangkitan-Mu dan pembebasan kami di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu Tuhan. Sehingga hidup kami ini adalah hidup yang mensyukuri segala karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami senantiasa dengan Roh Kudus agar kami mampu melakukan apa yang Kau kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.